Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di pertemuan ketiga ya. Pertemuan ketiga untuk mata kuliah Zahir 6 ini. Kalau kemarin kita sudah input data master ya yang di awal berupa data pegawai dan lain-lain. Sekarang kita mau masuk ke pertemuan ketiganya, masih di master data awal. Kita sekarang mulai mengelola data rekening ya. Untuk data rekeningnya bisa menambah, menghapus, dan mengedit ya, atau mengubah ya. Nah, di pertemuan ketiga ini yang pertama kita akan olah dulu data rekeningnya. Nah, nanti data rekening itu, setelah data rekening ya, itu akan ada lagi yang selanjutnya adalah ini masih hapus. Nah, ini mengubah satuan pengukuran ya. Jadi kita nambah satuan pengukuran. Kemudian yang ketiga nanti ada data pajak, kemudian data harta tetap ya. Jadi ada 4 ya tadi: data akun, data harta tetap, data pajak, dan satuan unit pengukuran ya. Itu yang akan kita bahas di pertemuan ketiga ini ya. Jadi seperti biasa saya akan contohkan satu-satu untuk caranya ya. Nanti tetap kalian yang bisa input seterusnya untuk yang lainnya, data yang lainnya. Jadi saya contohkan satu contoh, nanti yang lainnya untuk misalkan tambah data akun, kalian bisa tambahkan data yang lainnya gitu. Jadi untuk contohnya tetap saya masukkan hanya satu ya. Nah, untuk awal jangan lupa kita buka dulu program Zahirnya ya. Untuk buka program Zahirnya masih di biasa start, kemudian pilih Zahir 6 di sini, Zahir Enterprise 6. Kalau sudah itu nanti dibuka, nanti akan tampil seperti ini ya, seperti yang ini. Nah, kalau itu tampilannya sekarang seperti ini. Nah, untuk buka data sebelumnya itu kalian bisa pilih yang ini, membuka data sebelumnya, bisa membuka data, atau bisa ngelihat ini dulu nih ya, daftar data sebelumnya itu yang mana gitu. Nah, sebelumnya kita pakai yang ini dulu saja ya, buka data. Kemudian di sini kita cari lokasi penyimpanan yang kemarin kita simpan itu adanya di mana. Nah, kemarin namanya ini ya, NJ Elektronik.gdb, dipilih, kemudian di open, lalu oke. Ditunggu saja, ini sedang proses untuk membuka data yang sebelumnya. Nah, ini di oke saja. Sambil menunggu, sebelumnya saya belum menjelaskan untuk backup data ya. Jadi kalau di Zahir ini sebaiknya selesai mengerjakan satu data, kita mau selesai itu kita lakukan dulu backup. Nah, caranya untuk backup data itu jadi gini, kalau misalkan nanti terjadi masalah dengan file yang aslinya, yang .gdb-nya, kita bisa buka file backupnya seperti itu ya. Cara untuk backupnya bisa pilih file yang di pojok kiri sebelah paling pertama, paling pojok ya, paling pojok sebelah kiri itu ada file, kemudian pilih ini backup data. Nah, nanti kalau sudah pilih backup data akan tampil seperti ini. Ini adalah lokasi penyimpanan untuk backup datanya ya, dipilih aja. Terus di sini
boleh kalian tambahkan satu folder baru backup, boleh juga di file zahirnya, ini nggak masalah. Nanti kelihatan bedanya dari ininya, .gdb atau .gbk. Kalau .gbk berarti itu adalah file backupnya, tapi kalau .gdb berarti itu adalah file aslinya si zahir yang tadi kalian kerjakan. Nah, kalau mau di backup silakan tinggal di tulis nama file backup-nya apa. Seperti biasa ya, .gbk jangan dihilangkan, tapi cukup tanda bintangnya saja yang dihilangkan ya. Kalau saya kemarin udah coba backup dengan nama ini, backup NG Electronic, di save saja. Kalau baru nggak akan muncul pesan seperti itu ya, nanti kayak gini nama file arsipnya, kemudian dilanjutkan. Nah, tunggu aja, nanti dia akan proses backup data. Jadi setiap selesai satu studi kasus atau satu latihan, silakan di backup dulu ya. Jadi nanti kalau ada apa-apa bisa buka file backupannya seperti itu. Nah, oke. Yang selanjutnya, pertama kita masuk ke pertemuan 3 untuk master data awal lanjutan. Itu yang pertama kita mengisikan data rekening. Untuk data rekening bisa pilih yang ini, data rekening, tampilan account, membuat, mengedit, dan menghapus data akun. Nah, ini bisa dipilih, diklik. Nanti tampilannya seperti ini ya. Ini adalah akun-akun yang sudah tersedia pada saat kita pilih perusahaan dagang. Jadi kalau kita pilih di awalnya perusahaan dagang, itu pasti akan beda dengan perusahaan jasa akun-akunnya. Nah, karena kemarin kita pilihnya perusahaan dagang, maka akun-akun yang tersedia seperti ini. Ya, kurang lebih seperti ini, banyak sekali akunnya, cuma yang nggak kelihatan aja semuanya gitu ya. Nah, ini banyak sekali. Nah, yang pertama ada kita disuruh untuk menambah data akun. Caranya untuk menambah data akun masih sama ya, di pojok kiri bawah itu ada tanda plus, itu untuk tambah, tanda apa nih ya, pensil ya, gambar pensil itu untuk edit, ini gambar tempat sampah untuk delete atau hapus, ada reload data, sort by, diurut berdasarkan apa, sama switch mode ya. Nah, cuma yang biasa kita sering gunakan adalah tambah, edit, dan hapus, itu saja. Nah, yang pertama kita mau tambah data dulu. Kita klik pojok kiri paling bawah tanda plus, nanti muncul seperti ini untuk menambah akun baru. Nah, kita lihat dulu di modulnya. Di modulnya itu yang pertama adalah klasifikasinya harta lainnya. Berarti kita pilih di sini, cari harta lainnya. Coba ya. Nih ya. Di sini ada harta lainnya. Kita klik harta lainnya. Kemudian ini kodenya otomatis ya. Tidak usah diubah. Lalu namanya kita tulis di sini perlengkapan. Maaf, kita ketik maksudnya. Perlengkapan. Nah, ini maksudnya adalah kas atau bank sama tidak aktif. Kalau dia akun ini memang termasuk ke dalam kas dan bank ya ini harus di checklist kas dan banknya. Tapi kalau tidak ya tidak usah di checklist. Terus tidak aktif itu maksudnya untuk menonaktifkan akun ya, karena ini pasti nanti akan dipakai, jadi jangan di checklist tidak aktifnya. Jadi cukup pilih klasifikasinya harta lainnya, kodenya otomatis, terus namanya perlengkapan. Kalau sudah, diklik rekam. Nah, nanti dia muncul ini yang tadi kita tambahkan baru, perlengkapan, kodenya sekian, klasifikasinya harta lainnya ya. Nah, coba yang kedua ada pendapatan usaha. Berarti kita cari lagi klasifikasinya di sini, pendapatan usaha ada atau tidak. Ini pendapatan usaha. Kemudian biasa ya, kodenya otomatis, namanya kita ganti jadi potongan penjualan kitchenware. Lalu direkam. Nanti dia muncul di sini. Potongan penjualan kitchenware, kodenya sekian,
klasifikasinya pendapatan usaha. Nah, itu cara untuk menambah data akun ya. Jangan lupa klik tombol tambah yang ada di pojok kiri bawah. Ya, yang selanjutnya kita coba untuk ubah data akun. Nah, di sini kalau di modulnya ada untuk mengubah potongan penjualan menjadi potongan penjualan home appliance. Klasifikasinya pendapatan usaha. Nah, kita cari dulu di sini. Pendapatan. Di sini kita cari potongan penjualan. Nih ya. Atau boleh langsung diketik di sini. Nama akunnya potongan penjualan. Nah, nanti ini bisa kelihatan nih. Di sini nama akunnya potongan penjualan. Di sini kalau yang ini penjualan kitchenware. Jadi kita pilih yang ini, yang hanya potongan penjualan saja. Ya, potongan penjualan saja. Kita klik, kemudian kita edit. Kalau muncul seperti ini, silakan diklik OK saja. Nah, ini klasifikasinya pendapatan usaha. Kode akunnya sekian, tidak usah dirubah. Lalu namanya kita ubah dari potongan penjualan menjadi potongan penjualan home appliance. Lalu diklik rekam. Oke. Yang kedua, ada kita disuruh ubah potongan pembelian menjadi potongan pembelian home appliance. Itu adanya di klasifikasi biaya produksi. Coba kita lihat biaya. Kita cari dulu biaya ya. Nah, lalu kita coba cari di sini potongan pembelian. Nah, ini ada potongan pembelian. Kita klik, kemudian klik edit. Oke. Lalu ubah potongan pembelian menjadi potongan pembelian home appliance. Kemudian direkam. Ya, jadi untuk mengubah, jangan lupa klik tombol yang gambar pulpen atau pensil ini ya di bawahnya. Jadi kita cari dulu klasifikasinya, kemudian cari di sini apa nama akunnya, atau boleh tidak usah dicari klasifikasinya, semua saja. Kemudian di sini langsung dicari potongan apa, potongan pembelian, atau nama akunnya listrik, misalkan seperti itu. Jadi kita tinggal ketik aja, nanti dia muncul di sini apa yang kita cari. Lalu kalau mau ubah, klik ini. Oke, itu untuk ubah data akun. Nah, kemudian ada untuk menghapus data akun ya, di sini ada hapus data akun. Nah, hapus data akun yang diminta adalah di sini jasa pendapatan. Kita coba cari dulu, kita sudah ada atau belum akun itu. Nah, jasa pendapatan belum ada, berarti memang kita belum tambahkan akun itu. Nah, kalau mau dicoba berarti silakan coba dulu untuk tambah datanya dulu. Tambah data jasa pendapatan itu adalah pengeluaran luar usaha. Coba kita cari pengeluaran luar usaha. Kemudian di sininya namanya jasa pendapatan. Lalu direkam. Nah, nanti dia ada di sini. Jasa pendapatan di klasifikasi akun pengeluaran operasional ya tadi ya. Nah, ini pengeluaran lainnya ya, atau pengeluaran luar usaha. Nah, ini berarti ya pengeluaran lainnya. Nah, ini ada nih jasa pendapatan. Tinggal diklik aja jasa pendapatan yang tadi kita sudah input. Kalau mau dihapus tinggal pilih yang gambar tempat sampah. Yakin data ini akan dihapus? Iya. Lalu datanya hilang. Ya, seperti itu untuk hapus data. Nah, yang selanjutnya kita disuruh untuk membuat satuan pengukuran.
Nah, kalau ini sudah berarti tinggal ditutup. Nah, untuk buat satuan pengukuran adanya di sini. Kita tinggal klik satuan pengukuran. Lalu di sini baru ada dozen sama pieces ya. Nah, kita disuruh tambahkan untuk unit. Berarti klik tombol tambah. Kemudian kode satuannya unit, nama satuannya unit. Lalu direkam. Nanti dia tampil di sini unit untuk tambah satuan pengukuran. Caranya seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya ada penambahan data pajak. Nah, ini sudah, ini ditutup. Penambahan data pajak kita bisa lihat di sini. Klik data pajak. Kemudian di sini hanya ada no text sama value add text. Nah, kita tambahkan di sini tombol tambah. Kodenya PPN, pajak pertambahan nilai, persentasenya 10%. Kemudian akun beli yang dipakai adalah pajak dibayar di muka. Cari dulu pajak. Bisa dihitung ya. Pajak dibayar di muka itu akunnya 15 India. Pajak dibayar di muka. Oke. Kemudian akun jualnya adalah hutang pajak penjualan. Hutang pajak India. Oke. Nah, kalau sudah direkam. Itu untuk menambah pajak pertambahan nilai atau menambahkan data pajak ya. Nah, setelah itu ada penambahan data harta tetap. Ini tutup dulu, lalu pilih yang ini, data harta tetap. Diklik, kemudian klik tombol tambah. Nah, di sini ada input data harta tetapnya. Yang pertama ada mobil Grand Max. Terus dia di kelompok kendaraan. Karena kita belum buat kelompok kendaraannya, berarti kita klik itu, kemudian klik tombol baru. Di sini kita masukkan nama kelompoknya adalah kendaraan. Kemudian kita lihat kalau kendaraan itu umurnya adalah 10 tahun. Berarti ini diisikan angka 10. Kemudian ini akun yang dipakai kendaraan. Kendaraan ini. Terus akumulasinya adalah akumulasi penyusutan kendaraan. Sama depresiasinya adalah penyusutan kendaraan. Ini. Oke. Kalau sudah, diklik rekam. Oke, kendaraan diinput. Nah, kemudian balik lagi ke halaman harta tetapnya. Kita isi di sini tanggal 1 bulan 1 2011. Kita ganti tanggalnya 01/01/2011. Kemudian harga belinya 135 juta. Kemudian nilai residunya 22.500.000. Oke. Setelah itu klik rekam.
kemudian oke. Lakukan perhitungan akumulasi beban secara otomatis. Iya. Nah, dia tampil seperti ini kalau sudah dihitung secara otomatis ya. Otomatis muncul sendiri. Yang penting tanggal belinya itu sesuai dengan waktunya ya. Jadi kalau misalkan kita mulai tahun 2019 ya harus di bawah sebelum 10 tahun gitu ya, karena masanya atau umurnya adalah 10 tahun untuk jenis kendaraan ini. Kalau sudah, ini untuk mobil Grand Max untuk data harga tetapnya bisa ditutup ya. Ini untuk harta tetap yang mobil Grand Max. Nah, kalau di modul itu kan ada dua ya, ada mobil Grand Max dan ada satu lagi itu ya, pokoknya ada dua data harta tetap. Nah, ini kan saya sudah contohkan satu untuk yang mobil Grand Max nya, berarti untuk yang satu lagi itu meja komputer, kalian bisa tambahkan sendiri. Cara-caranya seperti tadi ya. Nah, ini sudah sampai di harta tetap. Kalau sudah dikerjakan semua, berarti tahapannya sudah selesai untuk pertemuan ketiga. Tadi ada penambahan data rekening, edit dan hapus, kemudian penambahan data pajak, penambahan satuan pengukuran, dan penambahan data harta tetap. Karena ini belum semuanya diinput, jadi silakan diinput sesuai dengan yang ada di modulnya ya. Di modul ini untuk tambah aja ada 6. Kalau tadi kita baru masukkan 2 ya, berarti kalian tinggal tambah 3, 4, 5 dan 6-nya. Lalu untuk langkah-langkahnya juga sudah ada di modul, kalian bisa tambahkan. Terus untuk edit juga lumayan banyak yang diedit, bisa ditambahkan sendiri. Untuk hapus juga tadi kita sudah hapus, jadi kayaknya nggak perlu lagi kalau untuk dihapus, kecuali tadi kalian tambahkan dulu jasa pendapatannya baru dihapus lagi gitu. Kemudian untuk unit udah satu saja yang ditambahkan tadi, satuan pengukuran, kemudian data pajak juga satu saja berarti sudah. Lalu harta tetap yang kurang satu, meja komputernya belum ya. Jadi silakan ditambahkan seperti kemarin lagi untuk tugas pertemuan 3 ini, silakan direkam lagi pengerjaan kalian masing-masing, lalu diupload di YouTube dan linknya nanti dimasukkan ke dalam hasil screenshotnya. Jangan lupa dibuat juga papernya, maksudnya paper untuk pertemuan 3 ini, tugas pertemuan 3, nanti link YouTube-nya dimasukkan di dalam papernya itu ya. Jadi sama seperti kemarin tugasnya. Oke, karena ini sudah selesai, nanti kita lanjut lagi pertemuan 4-nya minggu depan. Bisa dibaca-baca dulu modul kalian, lalu nanti bisa dipelajari sedikit demi sedikit. Kalau sudah, untuk pertemuan 4-nya nanti mulai masuk ke modul persediaan dan saldo awal ya. Oke, kalau gitu saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.